Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di antara pegunungan hijau nan permai, hidup seorang pemuda bernama Raka. Sejak kecil, Raka dikenal sebagai sosok yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Namun, meski memiliki potensi besar, hidupnya tidak selalu mulus. Kehidupan keluarga yang serba kekurangan membuat Raka harus bekerja keras untuk membantu orang tuanya. Di usia muda, ia telah merasakan pahitnya perjuangan hidup. Mimpi terbesar Raka adalah menjadi seorang guru. Ia ingin mengajar anak-anak di desanya, memberdayakan mereka dengan ilmu, dan membuka pintu harapan bagi mereka yang terperangkap dalam kemiskinan. Namun, jalan untuk meraih cita-cita itu tidaklah mudah. Biaya pendidikan yang tinggi dan berbagai keterbatasan membuat Raka merasa terhimpit dan hampir putus asa. Suatu malam, saat Raka sedang duduk termenung di bawah sinar rembulan, seorang kakek tua yang sering duduk di warung kopi desa mendekatinya. Kakek itu sudah lama mengamati perjuangan Raka, dan ia tahu betul bagaimana kerasnya hidup yang dijalani pemuda itu. "Kau ingin menjadi seorang guru, nak?" tanya kakek itu dengan suara lembut. Raka mengangguk perlahan, merasa takjub karena kakek itu bisa tahu tentang impiannya. "Jangan pernah lupakan tujuanmu," kata kakek itu sambil memandang jauh ke horizon. "Tetapi, ingatlah satu hal yang sangat penting, langkah bijak tidak selalu berarti berjalan cepat. Terkadang, langkah bijak adalah langkah yang penuh pertimbangan, penuh kesabaran, dan penuh ketenangan." Raka menatap kakek itu dengan penuh perhatian. "Apa maksudnya, kek?" tanyanya. Kakek itu tersenyum. "Hidup ini seperti menanam pohon. Terkadang, kamu harus menggali tanah dengan sabar, menanam benih dengan hati-hati, dan memberi air secara teratur. Jika kamu terburu-buru, pohon itu mungkin tidak akan tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan impianmu. Jalan menuju tujuanmu mungkin penuh rintangan, tapi jika kamu tetap sabar, maka harapan akan tumbuh dengan sendirinya." Kata-kata kakek itu menyentuh hati Raka. Untuk pertama kalinya, ia merasa seolah ada cahaya yang menerangi jalannya. Ia sadar bahwa meskipun perjalanan menuju impian itu berat, ia tidak boleh menyerah. Langkah bijak menuju harapan harus diambil dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan, sekecil apapun, akan membawa hasil. Hari-hari berlalu, dan Raka kembali menjalani rutinitasnya. Walau kata-kata kakek itu terus menggaung di hatinya, kenyataan tetap tidak mudah. Tantangan yang dihadapinya makin nyata. Untuk melanjutkan sekolah, ia harus bekerja keras di ladang setiap hari, membantu orang tuanya mengolah tanah. Pagi-pagi sekali, ia sudah berangkat ke sawah, dan sore hari, ia belajar di bawah cahaya lampu minyak, menuntaskan buku-buku yang berhasil ia pinjam dari perpustakaan desa. Namun, meskipun begitu, setiap langkah terasa semakin berat. Teman-teman sebayanya banyak yang telah menyerah, memilih untuk bekerja dan melupakan pendidikan. Raka sering merasa terasing, merasa seperti berjuang seorang diri. Ia juga sering mendengar bisik-bisik orang-orang di desanya yang meragukan kemampuannya. Apa gunanya belajar jika keadaan tetap tidak berubah? Atau, jangan terlalu berharap, hidup ini keras. Setiap kata itu seperti batu-batu kecil yang dilemparkan ke arahnya, meruntuhkan semangatnya sedikit demi sedikit. Suatu hari, Raka merasa benar-benar putus asa. Ia duduk di tepian sungai, menatap air yang mengalir deras, berpikir tentang masa depannya. "Apakah aku akan berhasil? Apakah aku cukup kuat?" pikirnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Raka menoleh dan melihat kakek yang sama yang dulu memberinya nasihat. Kakek itu duduk di samping Raka tanpa berkata apa-apa, hanya menatap air sungai yang sama. "Apa yang mengganggumu, nak?" tanya kakek itu lembut. Raka menghela napas panjang. "Aku lelah, kek. Aku merasa seperti berjuang tanpa arah. Setiap kali aku merasa hampir sampai, selalu ada rintangan baru yang membuatku jatuh lagi. Semua orang meragukanku." Kakek itu tersenyum bijak. "Rintangan memang tak bisa dihindari, nak. Tetapi,
Ingatlah, tak ada perjalanan yang benar-benar mulus. Bahkan sungai yang mengalir deras pun harus melewati batu-batu besar yang menghalanginya. Kadang, batu-batu itu yang justru membentuk aliran air menjadi lebih indah. Ketika kamu jatuh, bangkitlah dengan lebih kuat, karena itulah yang akan membentuk dirimu menjadi lebih baik. Kakek itu melanjutkan, jangan biarkan kata-kata negatif menghalangi langkahmu. Langkah bijak bukan berarti tidak ada kesulitan. Tapi bagaimana kita bangkit dan terus berjalan meskipun sulit. Ingat, setiap langkah yang diambil dengan keyakinan dan kesabaran akan membawa kita lebih dekat ke tujuan, meski butuh waktu. Kata-kata itu menyentuh Raka. Meskipun hatinya masih diliputi keraguan, ia tahu bahwa hidup tidak akan memberinya jalan yang mudah. Namun, ia harus belajar untuk menghadapinya dengan hati yang teguh. Dalam setiap langkahnya, ia harus percaya bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Semangat Raka mulai kembali bangkit setelah percakapan dengan kakek itu. Walaupun perjalanan masih penuh tantangan, ia memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Setiap hari, ia terus bekerja keras di ladang, belajar di waktu senggang, dan berusaha mencari cara agar dapat melanjutkan pendidikan. Raka tahu bahwa meskipun hidupnya penuh dengan rintangan, ia harus tetap maju dengan langkah bijak dan penuh harapan. Pada suatu pagi yang cerah, Raka sedang mengangkut hasil panen dari ladang ketika ia mendengar kabar gembira. Beberapa siswa yang juga berasal dari desa mereka telah berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke kota. Raka merasa terkejut dan juga penuh harapan. Namun, rasa haru itu segera diikuti dengan pertanyaan besar di benaknya. Bagaimana kalau aku tidak bisa melakukannya? Apa yang bisa aku lakukan agar memiliki kesempatan yang sama? Di tengah keraguan itu, Raka kembali teringat kata-kata kakek yang pernah menasihatinya. Langkah bijak bukan berarti tidak ada kesulitan, tetapi bagaimana kita bangkit dan terus berjalan meskipun sulit. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan yang instan menuju kesuksesan. Semua yang ia hadapi adalah bagian dari proses yang harus dilalui untuk mencapai impian. Tidak ada yang bisa menggantikan ketekunan dan usaha yang konsisten. Suatu malam, setelah selesai membantu orang tuanya di ladang, Raka mengambil keputusan besar. Ia akan berusaha untuk mendapatkan beasiswa itu, meskipun ia tahu persaingan akan sangat ketat. Dengan tekad bulat, ia mulai menulis surat permohonan beasiswa, mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan, dan menyiapkan ujian yang harus dihadapi. Meskipun banyak kendala yang muncul, seringkali ia harus belajar dalam kondisi yang kurang ideal, kadang terhalang oleh cuaca buruk atau kelelahan yang menggerogoti tubuhnya. Raka tidak mundur. Suatu hari, ketika ia sedang membaca buku di sebuah sudut desa, seorang teman lamanya datang menghampiri. Teman itu tersenyum dan berkata, "Raka, kamu masih berjuang? Aku dengar kamu sedang melamar beasiswa itu. Aku tahu itu sulit, tetapi aku juga tahu kamu bisa melakukannya. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu." Kata-kata teman itu menambah semangat Raka. Ia tahu bahwa meskipun banyak orang meragukan kemampuannya, ada beberapa yang percaya dan mendukung perjuangannya. Itu memberi Raka kekuatan baru untuk terus maju. Ia pun menyadari bahwa dalam perjalanan ini, yang paling penting bukanlah seberapa cepat ia sampai pada tujuan, tetapi seberapa besar ia bisa bertahan dan menemukan makna dalam setiap langkah yang ia ambil. Setiap hari, Raka berusaha untuk lebih bijaksana dalam menyikapi tantangan. Ia belajar untuk tidak terlalu terbebani oleh ketakutan atau keraguan, dan mulai lebih menghargai setiap proses kecil yang membawanya lebih dekat pada harapan. Bahkan ketika ia merasa lelah, ia ingat bahwa setiap langkah, meskipun tampak kecil dan tak berarti, adalah bagian dari perjalanan panjang menuju cita-cita. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya hari yang dinanti-nanti oleh Raka datang. Pengumuman penerima beasiswa akan diumumkan di balai desa. Raka merasa gugup, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Perjalanan yang telah dilalui, penuh perjuangan, kegagalan, dan pelajaran, kini akan menemui titik akhirnya. Di hadapannya, banyak orang yang juga berharap mendapatkan kesempatan yang sama, dan ia tahu bahwa hanya sedikit yang akan terpilih. Malam itu, suasana di balai desa ramai. Semua orang berkumpul, menunggu dengan cemas.
Raka berdiri di sudut ruangan, tangan terlipat, berusaha menenangkan dirinya. Meski harapannya besar, ia tidak ingin terjebak dalam kecemasan yang berlebihan. Ia mengingat kembali setiap langkah yang telah diambil, setiap waktu yang telah ia habiskan untuk belajar dan bekerja keras. Ia tahu bahwa apapun hasilnya, ia sudah memberikan yang terbaik. Akhirnya, setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, panitia mengumumkan nama-nama yang terpilih. Satu persatu nama dipanggil, dan suasana semakin tegang. Ketika nama Raka disebut, ada desiran kelegaan yang mengalir dalam dirinya. Ia hampir tidak percaya, tetapi ketika melihat wajah-wajah yang penuh harapan di sekitarnya, ia tahu bahwa inilah buah dari setiap langkah yang telah diambilnya. Raka melangkah maju dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia merasa seolah beban hidup yang selama ini ia pikul, kini terasa lebih ringan. Di hadapan banyak orang, ia menerima beasiswa yang telah lama ia impikan. Orang tuanya, yang selama ini mendukungnya dengan penuh cinta dan pengorbanan, berdiri di belakangnya, menatap penuh kebanggaan. Setelah acara selesai, Raka berjalan pulang dengan langkah ringan. Kaki-kakinya terasa lebih cepat, meskipun rasa lelah masih menghinggapinya. Di sepanjang jalan, ia merenung. Ini baru permulaan, pikirnya. Langkah bijak yang aku ambil tidak hanya mengarah pada harapan yang kini terwujud, tetapi juga memberi kekuatan baru untuk terus melangkah lebih jauh lagi. Sesampainya di rumah, ia duduk bersama orang tuanya, berbagi kebahagiaan. Kalian sudah melakukan banyak hal untukku, dan ini adalah buah dari perjuangan kita bersama, katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Dalam diam, kakek yang pernah memberinya nasihat bijak muncul dalam ingatannya. Ia tersenyum dan berterima kasih dalam hati kepada kakek itu, yang telah mengingatkannya bahwa setiap langkah bijak yang diambil dengan penuh kesabaran, meskipun seringkali penuh tantangan, akan membawa kita menuju harapan yang lebih besar. Raka akhirnya sadar bahwa perjalanan hidupnya tidak hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita melalui setiap langkah dengan hati yang bijak. Langkah bijak, yang penuh ketekunan dan keyakinan, adalah kunci untuk membuka pintu-pintu harapan, dan langkah pertama itulah yang selalu menentukan sejauh mana kita bisa berjalan. Kini, dengan beasiswa di tangannya, Raka siap melangkah menuju babak baru dalam hidupnya, membawa harapan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya yang juga tengah berjuang meraih impian mereka.